Annyeonghaseyo Ngoce Universe. Kali ini kita ada di mana nih? Kita lagi ada di N Brand Experience Center yang berlokasi di SCBD. Jadi N Brand Experience Center ini dia adalah pusat experience dari Hyundai yang ingin merasakan yang namanya produk-produk N dari Hyundai, itu produk sportnya ya, produk line up sportnya dia. Nah, di radio juga ada namanya N Color ya. Iya betul. Jadi buat kumpul-kumpul para pengguna Hyundai N ya. Betul. Di sana ada movie room, ada juga race simulatornya dan juga tempat duduk dan lain sebagainya. Jadi buat yang pengen gabut, pengen kerja di sini sambil menikmati mobil, di sini adalah tempatnya. Ada coffee shopnya juga di dalam. Betul sekali ya. Oke, di belakang kita lagi bersama Hyundai Ioniq 5N ya. Nah. Ini sekaligus jadi model teranyar juga dari Hyundai Ioniq 5 ya. Ya. SUV terbaiknya ya ini ya. Nah. Ini warnanya ini hero colornya ya. Hero colornya ya. Color yang kemarin dipakai di Mandalika Track Day juga nih. Ya betul. Jadi warna pilih warna mobilnya ada biru, ada hitam, ada silver dan juga ada putih. Di luar negeri sana juga ada glossy blue. Gitu ya, dan juga ada warna glossy red juga di luar sana ya. Oke, langsung aja kali ya ke depan. Oke, kita move ke depan saja. Let's go. Oke, Nah. kita masuk ke bagian front eksteriornya dulu ya. Pertama-tama kita disambut dengan lampu dulu, dari lampu-lampunya dulu ya. Ini lampu BTW udah all projector ya. Sama seperti Hyundai Ioniq 5. Ini model sama, udah projector LED. Sennya juga bergantian dengan lampu utama, dengan lampu DRL juga. Dan di sini dia tentunya tanpa fog lamp ya, karena lampu ininya aja udah terang. Dan ini di smoke ya. Di smoke warna ya. hitam. Di smoke hitam. Jadi dia terkesan menyatu dengan Bumper. dengan Dengan bumper. grill di sini ya, grill Ya. tertutup. Dengan grill polosnya. Di sini juga ada logo N. Logo Apa N. itu makna N? Jadi N sendiri itu sebuah nama kota di Korea Selatan atau disebut juga Namyang. Nah, itu produksi Hyundai di secara global itu di Namyang. Dan juga ada makna lainnya itu Nürburgring di Jerman. Itu salah satu sirkuit terbesar yang berada di Jerman yang menjadi standar untuk racing di dunia ini ya, secara global ya. Oke, lanjut ke bawah ini. Kalau di versi yang biasanya itu dia tertutup ya, nggak ada grill ya. Polos, nggak ada apa-apa ya. Karena Ada makanya apa-apa. emang mobil listrik biasa, tapi Ini ada grill dan ini grillnya ini beneran grill ya. beneran grill. Beneran Apalagi grill, mobil bukan. listrik ada grillnya ya. Iya, jadi ini buat mungkin ngadepin baterai ya. Ya, dan aerodinamis sih kalau menurut gue ya, karena Betul. ini sebuah sports car tentunya butuh aerodinamis yang baik. Iya. Jadi selain fungsinya untuk menjaga suhu baterai, dia juga menambah aerodinamis dan kecepatan ketika kita berkendara jadi jauh lebih fun. Ya. Gitu ya. Lanjut ke bawah, di bawah juga ada grill yang bentuknya dengan honeycomb ya. Ya, ini ya ada grill lagi. Jadi ada upper grill sama under grill ya di sini ya. Di sini. Jadi di bawah ada juga di body kitnya nih. Iya, body kit yang menjadi ini. spesial dari Hyundai Ioniq 5N ya. Karena berkat body kit ini, dia ground clearance jadi turun yang standar 16 cm atau 160 mm, dia turun jadi 142 mm atau 14,2 cm. Ya, jadi emang walaupun ini sebuah crossover SUV segmen C, dia benar-benar mempunyai ground clearance yang pendek ya. Ya boleh lah ya kalau namanya compact diadu dengan X3M. Ya, karena ini juga buat center of gravity-nya buat di track itu lebih enak. Lebih dapat ya. Jadi bisa diatur lebih baik lagi ya untuk ininya ya, handlingnya ya. Terus juga untuk secara keamanan dia juga udah mempunyai corner sensor 6 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di pinggir, dan juga ada kamera 360 ya. Jadi tidak hanya sekedar mobil balap, tapi ini juga bisa diajak jadi mobil harian. Nanti kita kasih tahu pas drive impression-nya ya. Oke. Ini untuk di bawahnya juga dia mirip-mirip dengan housing forklift ya. Iya betul. Dan ini fun fact-nya, bumper bawah ini ternyata Hyundai Ioniq 5 itu facelift yang di versi luar. Jadi yang di sini belum kebagian facelift. Karena yang facelift itu dapat pembengkakan ukuran. BTW ukuran dari Hyundai Ioniq 5N ini lebih besar daripada Hyundai Ioniq 5 biasa karena mengacu pada yang facelift. Kalau panjangnya yang 5 biasa di sini masih 4.635, di sini membengkak panjangnya karena berkat body kit jadi 4.715 mm. Jadi bodi mobilnya jauh lebih panjang, tapi of course jadi jauh lebih sporty dan lebih aerodynamic. Lebih panjang 10 cm ya, berarti. Lebih panjang. Jauh lebih panjang ini. Jadi emang beneran lebih besar. Mungkin hampir menyerupai mobil segmen D. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke dapur pacu dari top of the line dari Hyundai Ioniq 5 ini ya, 5N ya. Pertama, mobil ini dia menggunakan dual motor baterai ya, dual motor listrik ya. Atau AWD ya penggeraknya ya. Ya penggeraknya sudah AWD ya, all-wheel drive, tapi bisa menyesuaikan dia, bisa jadi rear-wheel drive, jadi all-wheel drive. Jadi walaupun ini mobil sport, tapi ini layaknya mobil 4x4. Iya, jadi seperti kayak di Subaru. Betul. Namanya Subaru Symmetrical all-wheel drive. Ya, oke. Untuk dapur pacunya tenaganya sendiri aja dia
601 horsepower untuk basicnya, dan juga untuk torsinya dia 740 Nm. Tapi ini belum selesai di sini saja, karena tenaganya bisa up to 641 horsepower dan juga torsinya bisa up to 770 Nm dengan bantuan N-Green Boost. Jadi mobil ini punya tenaga hampir 650 horsepower dalam waktu 10 detik ya dengan bantuan engine boost. Tapi walaupun tenaganya ini besar, ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan harian ya, tenaganya ya. Betul. Jadi ketika kita berkendara mode normal, seperti biasa, kita layaknya nyetir Ioniq 5 biasa. Ya. Gitu, ini kehebatan dari Ioniq 5. Dan climb 0 sampai 100 km per jam ya ditempuh dalam waktu 3,5 detik. Dalam artinya ini lebih cepat dibanding si Seal itu tuh. Tapi gosip-gosipnya nih, ada aja orang yang akan sampai 3,2 ya. Iya, 3,2 detik ya. Tapi on paper dia 3,5 detik. Dan fun fact-nya juga, Om Vito Eri, dia udah mentaskan di Mandalika Track Day dalam waktu kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit buat track Mandalika. Buat track Oh Mandalika. my god, this car is a real deal. 1,5 something. 1,5 something ya? Ya. Oh iya. 1,5 Kan, dan dia of course untuk transmisinya karena dia mobil listrik, dia juga cuma single speed automatic, tapi dia bisa simulated up to 8 speed manual dengan Tiptronic gitu ya. Dan juga ada suara ini ya. Suara-suaranya bisa diubah dan 3 mode suara. Nanti kita bisa coba gitu ya. Sama di sini dia juga ada untuk sisanya untuk seperti biasa ya, ada ABS-nya, ada EBD-nya, ada aki-akinya juga dan sebagainya, ada juga untuk washer wipernya ya, di sini lengkap ya. Kalau di Ioniq biasa dia bisa dibuka, ini ada tempat penyimpanan. Iya, kalau ini ditutup ya. Ada, tapi ada motif pen. Ada N-nya juga ya. Tapi ini kayaknya nggak ada tempat penyimpanan di sini. Nggak ada penyimpanan, iya. Bukan fungsi sebagai bagasi di belakang aja. Ya lo gini ngapain sih bawa barang banyak-banyak di mobil sports? Iya. Oh iya, dia sudah hidrolik ya untuk ininya ya. Untuk... Dan juga udah warna body. Ya. Dan sudah lengkap dengan peredam. Yang ngapain sih? Pakai ini? Ini sebenarnya nggak ada mesinnya ya? Nggak ada mesinnya. Ada peredam. Ya mungkin baterainya kalau lagi kerja keras ya bisa juga gitu ya. Bisa ketutup suaranya ya gitu ya. Masuk. Oke. Perlu kita ke set eksterior? Ya. Let's go. Oke, masuk kita ke bagian samping di depan dulu ya. Pertama ya. Kita di sini langsung disambut dengan cladding-claddingan yang polos ya. Nah, kalau di Ioniq 5 Prime itu dia warna gelap. Kalau Ioniq 5 Signature dia ngikutin warna ini, tapi ada motif-motifnya ya. Ada motif-motifnya. Juga. Kalau ini beneran polos. Yang mau menyesuaikan dengan sports car pada umumnya gitu ya. Dan warna body juga dia. Warna body, ya. Warna body, ya. Oke, terus kita ketemu dengan ban merek Pirelli P Zero ya, yang ukurannya 21 inci ya, dengan profile ban 275/35 ZR21. Berarti dia naik 1 inci ya? Naik 1 inci dari yang tipe signature ya. Ini juga karena kalau bisa tipe signature dia palang banyak, ini dia palang 5 tapi bercabang ya. Dia menggunakan velg palang 5 bercabang ya. Nah, kalipernya nih yang unik. N kaliper bro. Buatan sendiri loh ini ya. Jadi built-in langsung dari Hyundai. Tentunya untuk soal drive impression tidak diragukan lagi untuk pengeremannya. Gitu ya. Oke. Lanjut ke bagian samping dulu ya. Ini pertama kita ketemu dengan spion yang berwarna hitam ya. Ini black glossy ya, bukan black dove ya. Jadi tetap sesuai bahan, dan juga dia ada lampu sen LED di sini, dan juga tentunya di sini ada kamera samping kanan 360 ya. Kiri kanan dia udah ada kameranya juga di bagian spionnya. Gitu. Nah, ini ya ciri khas dari Ioniq nih. Ioniq 5 terutama ya. Jadi ada garis yang ngebelah gini lagi nih. Mirip kayak Tucson kemarin tuh ya. Cross ya dia ya. Jadi set ke bawah, dari depan sini lanjut ke bawah, dari tarik lagi nih sini nih garis lurus. Membentuk ini ya, membentuk lancip ya dia ya. Melancip paling 15 sampai 25 ya. Iya. 25 derajat ya. Dan ketemu lagi nih garis lagi di sini. Sampai belakang ya, dia menyambung ke belakang, berarti membentuk huruf C ya. Iya, melingkar ya. Gini nih. Sama untuk door handle di sini juga, ini modelnya flash ya, model flash. Di sini ada smart key-nya juga, dan ngebukanya just like the Hyundai Ioniq 5, no difference. Gitu ya. Dan ini juga kacanya juga udah dilengkapi kaca film ya, tentunya. Dan juga udah black glossy nih, dari tangkai spion sampai ke bagian belakang ini full black glossy ya. Jadi kesannya udah kayak nyambung ya ini ya. Nyambung. Kesannya udah nyambung ya. Kalau gitu kita geser dikit ke belakangnya.
Nah, kita lanjut ke bagian samping belakangnya. Nah, ini masih sama kayak seperti depan ya. Jadi masih ada black glossy di bagian bawahnya. Terus ada warna-warnanya juga. Merah korenan ya, vermilion. Merah bata kalau kita nyebut. Merah bata ya. Dan ada emboss N di sini. Lagi-lagi di sini ada ya, cantik ya bolongannya ya dia. Ya, lanjut ke atas. Ya. Dia ada seperti apa nih? Kayak semacam airdam, tapi ini part of the body kit yang membuat mobil ini jadi jauh lebih aerodinamis ketika dikendarai. Kalau bahasa Indonesia mah ini buat belah angin gitu. belah angin bisa aja lu. Bisa aja lu. Oke, masuk ke bagian belakang. Nah, meski ini sport car, tidak ada perbedaan ukuran antara velg belakang, antara ban depan dan ban belakang. Ini sama-sama menggunakan ring 21. Ring 21 dengan profil yang sama, dengan ban sama, Pirelli P0 dan juga brake caliper dari bawaan Hyundai sendiri, sendiri ya. Dan juga untuk di sini ada slot buat charging, charging slotnya ya. CCS2 ya, CCS2 yang itu tuh. Ya, beda. GBT gabut, gabut ya. Jadi ini bisa menyatu, kita jadi bisa pakai charger punya merek-merek lain seperti BMW, MG dan lain sebagainya. Nah, iya betul. Iya. Shall we go to the back? Oke, let's go. Oke, masuk kita ke bagian belakangnya dulu ya. Gue disambut dengan tentunya body kit yang jauh lebih berbeda dari biasa ya. Lebih sporty ya. Lebih sporty, lebih mood balapnya tuh dapat banget di mobil. Oke, mulai dari spoilernya ya. Di sini ada spoilernya ada, tentunya di sini juga bentuknya agak bentuk V-shape di sini. M-shape kalau mau lebih lengkapnya M-shape ya dia ya. Di sini ada lampu upper spoiler lampu juga lampunya. Tentunya di sini ada garis-garis, artinya ini mobil udah ada rear defogger ya. Kenyamanan tetap terjaga ya, tenang aja, ini mobil sport yang all day use ya, gitu ya. Sama sini ada wiper belakangnya yang tidak mengumpet ya. Oke, lanjut ke bawah juga, logo Hyundai-nya di sini udah hitam dot juga. Sama kayak di depan ya? Ya, sama kayak di depan. Dan juga tulisan Ioniq-nya ini black glossy. Black glossy dia berbeda dibanding tipe biasa yang tulisannya chrome. Dan juga lampunya tuh mirip sama Ioniq 5 yang biasa, yang tipe signature dia itu all pixel ya. Dia di smoke. Di smoke ya, agak di smoke, jadi lebih grayscale ya dia ya. Rasanya kalau yang biasa kan agak sedikit merah ya. Jadi ini lebih racing bro. Lebih racing, real racing. Padahal merah itu racing. Oke, di bawahnya lagi ada logo N di sini, lagi-lagi. Dan juga, nah di bawahnya ini ada mata kucing. Mata kucing ini seperti kayak di lampu stop lampnya ya, jadi bentuknya paramatic pixel juga di sini. Kotak-kotak ya sama kayak di atasnya aja ya. Kotak-kotak sama kayak di atasnya juga ya. Lagi-lagi dia ada air dam lagi. Buat aerodinamis ya. Ini benar-benar kiri kanan depan belakang. Di sini ada banyak dukungan air dam dari body kitnya yang memang atas di pemajang ini ya. Jadi semakin aerodinamis. Semakin aerodinamis untuk dikendarai. Iya. Tentunya ya kalau gue bilang merah itu racing, kita ketemu elemen merah justru ada di sini. Ada di bagian merah bata vermilion di bagian bumper dan juga di bagian dekat bagasi logo Ioniq 5. Dan ini. Nah, untuk sensor dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mobil ini punya total 12 titik sensor ya. 12 titik sensor untuk keamanan berkendara. Gitu ya. Lanjut ke bawah dia ada ini ya. Jadi juga dilengkapi dengan body kit belakang di bagian belakang yang ada garis-garisnya ya, semacam garis-garis gitu ya. Ini ada mata kucing lagi loh. Mata kucing lagi. Di sini. Mobil ya. Mobil daily usable banget ini ya. Oke, gimana kalau kita bicara soal bagasi belakangnya? Kita buka dulu. Udah otomatis. Elektrik ya. Elektrik ya. Jadi udah di sports car, sport SUV, canggih. Dan dibukanya secara otomatis lagi ketika kita tutup di hold bisa. Dan juga ada sensor jepitnya dia. Ada sensor jepitnya juga. Cuman nggak mau dicoba. Ya. Kasihan lu nya. Oke. Kalau kita udah ngomongin bagasi, gimana kita ngomongin load dari bagasinya? Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasinya dulu ya. Pertama ini bagasi tentunya bisa dibuka otomatis. Di sini ada juga lampu plat nomornya ya. Oke, kita disambut dengan bagasi yang flat ya. Bagasi yang flat, tapi ini bisa dibuka. Di sini ada beragam toolkitnya juga. Di sini pertama ada Mobility Kit. Yang kalau kita buka, di sini ada liquid untuk penambal ban dan juga di sini ada untuk alat pompa elektronik. Kenapa begini alatnya untuk Mobility Kit? Karena mobil ini tidak disediakan ban serep. Jadi sebagai penggantinya, mobil ini disiapkan dengan
alat-alat yang tentunya canggih dan bisa membantu kita dalam emergency di tengah jalan. Tenang aja, no need to be worried. Terus di sini juga ada fitur andalannya dari Hyundai Ioniq yaitu V2L, Vehicle to Load. Ya, kalau kita buka alatnya seperti ini, mirip-mirip dengan chargeran. Jadi untuk di bagian sini, untuk kita connect dengan charger yang ada di sini, coba kita buka. Nah, chargernya kurang lebih seperti ini buat yang ditaruh di mobil. And of course, ketika kita buka bagian sebelah sininya, ini sangat friendly dengan Indonesia ya. Jadi fungsi V2L ini menjadikan mobil kita sebagai genset ketika kita lagi camping atau ketika kita lagi butuh listrik dalam keadaan darurat, atau kita lagi carpooling sama teman-teman ketika kita butuh listrik atau sambil ngecas, mobil ini sudah bisa support. Apalagi ditambah lagi ini sudah menggunakan charger tipe Indonesia. Jadi kalau kalian buat colokan atau hal-hal yang sebagainya berupa listrik, you guys no need to be worried with this car, gitu ya. Terus juga di sebelah sini ada juga ini ya, ada juga charger, portable charger. Jadi ketika kalian di rumah atau kalian ketemu dengan colokan charger biasa, jadi kalian juga harus ngecas ke SPKLU, kalian juga bisa ngecas di colokan biasa Indonesia, tapi ada syaratannya minimal 3,6 kWh. Jadi kalau itu tidak memenuhi minimumnya, ya listrik akan jebol di rumah atau dimanapun itu tepatnya, gitu ya. Terus sisanya untuk bagian kenyamanan bagasinya, ini udah ada 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini juga ada motif-motif ya, di sini ya ada motif-motifnya juga ya. Dan tentunya di sini ada speaker dan juga ada lampu LED-nya juga ya. Wow, untuk memang sih tidak diberikan spare tire, tapi banyak juga teknologi-teknologi lainnya yang ngebantu kita dalam hal sifat emergency. Oh, satu lagi. Tak lupa alat paling penting dalam semua mobil, ada P3K dan juga ada segitiga pengaman. Segitiga pengaman mobil. So, jadi ini mobil tetap walaupun jadi sebuah sports car, alat-alat harian, kebutuhan harian pun bisa menjadi hal yang valuable. Oke, let's close this dan masuk ke dalam. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior depannya dulu ya, Macho Universe. Before we do another things, kita start dulu ya untuk menyalakan semua fitur dari mobil ini. Jadi kartopnya dia tidak pakai kunci putar, dia sudah kartu button. Oke, kita pertama disambut dengan semua interior berwarna hitam, all black ya. Kalau Ioniq 5 biasa kan kebanyakan elemen putihnya. Nah, di sini dia sudah banyak menggunakan soft touch, kulit. Dia sudah menggunakan kulit juga sampai ke bangku-bangkunya. Kecuali di bagian sini dia ada fabric ya, jadi ini bahannya kombinasi ya. Tapi tentunya sudah evaporated dan dia udah bisa heater dan juga udah bisa cooling ya. Udah bisa cooling, udah bisa ini, jadi udah evaporated. Lalu untuk dari bagian ini ya, bagian tombol-tombol di sebelah sini, dia udah power window ya, all auto, depan hanya di bagian depannya saja. Untuk bagian belakang masih manual. Di sini juga udah tombol auto extract, terus electric window-nya juga di sini ada, pengaturan kiri kanannya. Di sini juga ada child lock juga untuk unlock dan lock di sini. Terus untuk door handle di bagian dalamnya, dia model tarik seperti huruf D. Di sini dia ada sedikit akomodasi untuk menaruh kartu, untuk menaruh handphone. Hanya akomodasinya hanya sampai situ saja. Lalu di bagian sininya tetap ada cup holder, ada cup holdernya juga, gitu ya. Di sini ada speaker dari Bose, ya. Jadi audionya juga udah premium ya dari sini ya. And then untuk bagian lingkar kemudi dulu ya, pertama ya. Di sini kita menemukan ada logo N di setirnya. Terus juga di sini ada pertama ada logo N lagi di sini di kiri dan di kanan. Ini jadi ada N mode. Ada N mode 1, N mode 2. Jadi ini customization dari kita, gimana sih kita pengen mengkonfigurasi mobil kita secara total gitu ya, mau dari driving mode dan segala macamnya. Lalu sebelah kiri ada cruise control juga yang udah smart cruise control. Ini part dari Hyundai Smart Sense ya di sebelah sini ya. Sebelah kanan di sini juga udah ada audio steering switch ya, next track. Terus ada up down volume. Di sini ada tombol Siri juga, ada tombol favorite call dan juga modenya, ganti mode. Nah, di sini ada juga untuk driving mode di sebelah sini. Driving mode-nya di sini ada mode Eco, Sport, Normal dan Sport. Dan di sini ada tombol yang sakral dari Hyundai.
Kenapa? Karena mobil ini bertenaga 601 horsepower. Dengan tombol NGB ini, mobil ini akan mengeluarkan tenaga maksimalnya hanya selama 10 detik menjadi 641 horsepower dan juga torsinya naik 30 Nm ya. Dan di sini ada tombol sen. Sennya sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri ya. Di sini ada tombol lampu-lampunya juga, ada bisa diset ke auto juga. Di sini juga ada tombol-tombol wiper yang udah intermittent juga, dan untuk shifternya dia ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Di sebelah kanan seperti Hyundai elektrifikasi lainnya. Dan di sebelah kanan di sini juga ada tombol-tombol seperti electric park brake dengan auto hold. Di sini juga ada headlamp leveling, di sini juga ada traction controlnya juga, ada tombol untuk hold bagasi dan untuk SPKL UD juga untuk berhubungan dengan SPKL UD. Nah di sini tidak biasa di mobil, hal yang tidak biasa di mobil listrik, di sini kita ada pedal shift. Jadi di sini mobil ini sudah dilengkapi dengan simulated 8-speed manual yang bisa dengan Tiptronic ya. Jadi ketika kita mengendarai mobil ini, kita berasa seperti layaknya naik mobil manual atau mobil truck converter otomatis. Tapi tentunya ini bukan CVT ya. Oke, sekarang kita sebelum ke head unit, kita dipertemukan dengan AC ya. AC-nya udah digital, tapi tentunya bisa diaturnya masih banyak yang analog tombol-tombol analog di sini juga. Nggak kayak mobil Cina ya yang semuanya sudah pindah ke head unit ya. Oke, first thing first, di sini ada untuk naik turunin suhu, tentunya ini juga di depan sudah dual zone. Naik turunin suhunya untuk paling rendah 17, paling tinggi dia up to 27 derajat Celcius ya. Ada juga open close air, wajib ya, lengkap dengan front dan rear defogger. Di sini untuk matiin nyalain AC, di sini juga ada pengaturan semburan lagi, climate control, di sini juga ada pengaturan untuk evaporated seat-nya. Dan di kanan ada tombol untuk AC bagian pengemudi. Di start-stop tombolnya di sini ya, untuk start-stop buttonnya ya. Di sini ada tombol untuk mungkin untuk radio dan lain sebagainya, untuk mengganti FM. Di sini juga udah ada power button untuk head unitnya dan menaik turunkan volume dari sini juga. Tentu untuk khusus pengendaranya, untuk ini ya, untuk passenger ya, tentunya buat lebih aman. Di bagian bawah sini ada USB yang bisa terhubung juga, tapi Type C. Yang kiri buat smartphone connectivity, yang sebelah kanan hanya untuk charging aja. Dan tentunya selain ngecas pakai kabel, dia juga bisa pakai wireless charger. Ada di sebelah sini. Ini fitur wajib ya di mobil harga 400 juta ke atas. Dan di sini ada tombol kamera 360, dan di sini juga ada parking sensor ya. Kalau misalnya sensor parkingnya terlalu berisik, di sini bisa dimatikan. Lalu di sini ada lagi akomodasi charger lagi di sebelah sini. Dan di sini juga ada power outlet juga. Dan lucu ya, untuk bentukan cup holder bagian tengah di sini ada 2, dan ada penyimpanan lagi ya. Ada 2 bentuknya besi. Di sini bisa ada push buttonnya juga. Di sini juga ada laci penyimpanan di bagian tengah, termasuk armrest juga. Jadi kalau kita menyetir satu tangan jadi jauh lebih nyaman ya. Sama untuk bagian one thing yang bisa pangkas dari Hyundai Ioniq 5 N ini adalah karena ini sports car, semuanya butuh cepat. Jadi untuk pengaturan bangku pengendaranya masih serba manual. Tapi udah ada pengaturan height adjuster dan juga recliningnya ya. Itu. And anyway, bentuk bangkunya dia bukan pocong, tapi bucket seat ya. Jadi emang well design buat sports car juga ya. Jadi kita jadi jauh lebih berasa adrenalinnya ya. Oke, untuk bagian laci-laci yang di depan udah sofa bening juga ya. Di sini bahannya memang masih agak plastik. Di sini ada juga kisi AC dan juga ada motif yang di sini bahannya matte ya. Oke, terus untuk bagian sini, untuk di bagian tombol-tombol yang di atas, di sini ada ambient light merah putih. Di sini ada tombol untuk buka panoramic roof tanpa sunroof. Jadi ini kaca mati modelnya. Dan dia modelnya modelnya depan dan belakang sama-sama menutup. Di sini ada tombol SOS buat panggilan darurat ke Hyundai. Ini ada tombol-tombol untuk lampu ya. Untuk menyalamatkan lampu, ini buat nge-hold ya. Jadi kalau di sini kita matiin, ini buat kita nyalain juga ya di sini. Dan di sini ada fitur dari Bluelink berupa emergency roadside button ya. Jadi ini bisa memanggil tim Hyundai kalau kita lagi ada dalam keadaan darurat ya kan. Lalu untuk di lampunya ini dia tentunya sudah LED ya. Nah, untuk bagian sebelah kiri kita ditemukan dengan bahan yang sama dengan yang sebelah kanan. Lalu di sini ada corak juga yang seperti bendera balapan ya, ada stitching-stitchingnya juga. Di sini juga ada bahan fabric. Jadi ini bahannya kombinasi. Di sebelah kiri ada jendela yang tentunya sudah auto.
sudah auto juga ya jendelanya ya. Sama untuk ininya, untuk kacanya tentunya dia sudah auto dimming. Jadi tetap nyaman ya ketika dikendarai dalam malam hari kalau ada orang yang ngebidim. Oke, kita sekarang masuk ke apa yang krusial di Hyundai Ioniq 5N ini. Oke, untuk head unitnya sendiri pertama kita disambut dengan menu yang hampir mirip dengan Hyundai Bike lainnya. Ini sudah menggunakan versi ketiga, dan yang artinya Apple CarPlay-nya sudah bisa di-connect secara wireless. First, kita temukan Hyundai N-nya, N-Mode-nya dulu ya pertama ya, karena ini yang menjadi daya jual Hyundai Ioniq 5N dan NN lainnya, kecuali N-Line. Nah, pertama kita disambut dengan shortcut ini ya. Pertama di sini ada N-Track, ada N-Battery. Nah, N-Track ini dia ada beragam fitur nih. Pertama ada N-Torque Distribution. Jadi untuk kalau kita nyalakan, ini kita bisa mengatur torsi kita tuh mau berat ke depan atau berat ke belakang di sini. Tinggal kita slider aja gitu ya. Terus untuk N-Pedal ini dia lebih sama fungsinya seperti generative pedal, tapi ini menyesuaikan dengan sports car dia. Jadi ketika kita sama seperti generative brake akan ngebantu naikkan baterai hanya cukup tanpa harus pencet rem lagi gitu ya. Jadi kita lebih effortless untuk remnya. Lalu kita ketemu dengan N-Race. Jadi N-Race ini baterainya itu langsung menyesuaikan dengan lintasan. Jadi ketika kita ketika kita ada di track atau di apa segala macam lainnya, kita jadi baterai akan lebih langsung mengoptimalkan. Memang kelemahannya adalah baterai jadi cenderung lebih panas, tapi performa akan jauh lebih optimal. Lalu ada N-Drift Optimizer. Ini yang unik. Jadi N-Drift Optimizer ini akan menyesuaikan torsi mobil untuk penggunaan drift, dan dia akan langsung menjadi penggerak roda belakang. Jadi ini sports car layaknya mobil 4x4 yang bisa diatur jadi 4-wheel drive dan 2-wheel drive ya. Idealnya mobil drift itu harus penggerak roda belakang. Oke, lalu untuk N-Battery. N-Battery ini ada untuk drive mode sama track mode ya. Jadi ini adalah optimalisasi baterai ketika kita lagi di lintasan buat nge-drag atau buat nge-track. Tapi jadi baterainya akan tetap kondisi baterai, temperatur baterai akan terus terjaga ketika kita lagi melakukan aksi balapan ya. Jadi kalau kita ingin mengoptimalisasi baterai sama di track, takutnya kita terlalu overuse, ini akan langsung menyesuaikan karena baterai temperatur ya bisa kalian lihat dari sebelah sini. Ya, lagi-lagi ini sports car. Jadi kadang-kadang baik mesin mau baterai dia pasti akan panas, lebih mudah panas ya. Dan ini adalah shortcut buat N-Torque Distribution. Nah, yang paling menjual juga dari Hyundai Ioniq 5N ini adalah N-Active Sound-nya. Di sini ada untuk ignition, di sini ada evolution, dan juga supersonic. Kalau ignition layaknya sebuah sports car biasa, kalau evolution itu mengeluarkan suara yang futuristik, dan supersonic layaknya kita lagi ada dalam speed of sound gitu ya. Kita lihat demonstrasi suaranya. Oke, sekarang kita masuk ke NE Shift ya. Nah, ini kalau kita aktifkan, ini adalah untuk menyalakan mode Tiptronic. Karena basic ya kalau mobil listrik itu dia one speed automatic. Kalau ketika kita nyalakan NE Shift ini, kita bisa menyalakan mode manual layaknya mobil 8 speed manual atau 8 speed automatic torque converter. Jadi ketika kita mengemudikan di jalan, langsung mobilnya akan langsung menyesuaikan layaknya kita ya dia punya rasio gigi somehow gitu ya. Terus di sini juga ada N-Launch Control. N-Launch Control ini adalah ketika kita lagi dari dalam keadaan statis, ketika kita akselerasi mobil ini mobil akan langsung menyesuaikan apapun kondisi tanahnya, mau tanah itu geradakan, atau tanah itu sedikit bergelombang, atau tanah itu lurus, atau ground yang kita lewatin itu macam-macam lah keadaannya. Mobil ini akan langsung mencengkram sesuai dengan keadaannya, dengan keadaan-keadaannya. Jadi mobilnya tetap optimal walaupun jalannya jelek gitu ya. Dan tentunya di sini ada monitor G-Force ya. Dan di sini sisanya sebenarnya penjelasannya sama, cuman ini menu lebih detailnya ya. Oh, sama satu lagi ada settingannya di sebelah sini untuk, nah di sini untuk memonitor accelerator pedal secara detail, battery temperature, motor temperature, brake pedal, dan speednya juga. Jadi di sini ada, jadi nggak perlu ke garasi lagi. Di sini udah ada mini dyno ya. Di sini juga ada untuk ngeliat torsinya segimana, dan di sini juga ada timer atau di sini juga ada timer stopwatch juga di sini. Jadi kalau kita lagi mengatur lap, navigator tinggal mengatur ini saja. Jadi kalau kita mau lihat akselerasi atau lapnya segimana, best time kita bisa langsung dari sini.
Dan di sini untuk customization and mode-nya. Jadi kita ada mode 1, ada mode 2 yang bisa diatur tetap melalui steering yang ada sebelah sini. Ada tombol, ada N1, ada N2 gitu ya. Sederhana, tapi fungsinya banyak. Sisanya untuk setting kurang lebih sama. Ada drive resistance, ada drive mode, and active sound. Di sebelah sini ada shortcutnya langsung. Di sini ada drive mode juga, yang tentunya ada normal, sport, dan lain sebagainya. And active sound, climate, seatnya juga bisa diatur. Untuk lampu bisa bisa kalau misalnya kita sen ke kanan kita 3 kali atau 5 kali atau bahkan sampai 7 kali gitu ya. Jadi kalau kita mau ngasih tanda ke motor-motor atau mobil yang ada di belakang kita, untuk door sisanya untuk kunci-kuncinya juga ada pengaturannya sebelah sini. Untuk kenyamanannya di sini juga kalau ada pengingat juga kalau saya ada barang kita tertinggal sebelum kita meninggalkan kendaraan, ada juga untuk kayak wireless charge, ada tombol wireless charger on off bisa dari sini. Di sini ada tipe indikatornya ya, untuk lampu-lampu ada type 1, ada type 2, dan juga ada auto rear wiper ya, kita lagi mundur gitu. Drive resistance kurang lebih sama ya, sama seperti di Hyundai yang sebelumnya. Sudah ada pengaturan AC di sebelah sini ya, jadi nggak cuma ada di sebelah yang fisiknya saja pengaturan lampu dan sebagainya. Kurang lebih sama ya seperti Hyundai OS3 ya. Terus untuk phone connection, dia sudah menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless ya, jadi lebih seamless ya, tetap kenyamanannya ada. User profile, juga ada voice recognition, juga ada untuk pengaturan layout, ada simple, classic, dan N. Ada bahkan punya screensaver dong. Ada screensavernya juga ketika lagi dimatiin ya gitu ya. Terus juga ada split screennya juga ya. Kalau kita mau ngeliat energi flow, bahkan dia ada kiblatnya juga gitu, weather, kalender, dan segala macam. Di sini juga ada pengaturan untuk warna clusternya. Clusternya ada N, ada simple kayak highlightnya Hyundai pada umumnya, dan juga ada classic, jadi lebih detail ya. Terus di sini ada welcome soundnya juga. Lalu untuk di sini juga, ada blue link juga loh, Magic Universe. Tadi tombol-tombol di atas itu termasuk tombol untuk blue link. Sisanya adalah general settings ya, seperti biasa ada software update, language, keyboard, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke bagian EV-nya. Untuk bagian EV di sini kita bisa monitor SPKLU, baterai, dan juga penggunaannya. Seperti layaknya sebuah smartphone ya. Di sini juga ada indikator mana sih SPKLU terdekat dari wilayah kita. Terus juga kalau kita nyalain AC segini 12 km, kalau kita nggak nyalain AC kita dapat up to 312 km kalau dalam baterai kondisi 97%. Nah, for project di sini ada kiblat mobil ini, masya Allah tabarakallah ya. Sama untuk radio, phone, for projection, voice memo, ada weather, calendar, valley mode, vehicle diagnostic. Kalau kita buka di sini kita bisa ngecek kesehatan dari mobil kita, gitu ya. Terus di sini juga ada notification settings dan panduan manual secara online ya. Jadi kita bisa lihat scan langsung dari HP, dan kalau kita swipe ke bawah di sini juga ada control center kayak iPhone, kayak Android. Di sini ada display off, di sini ada pengaturan brightness juga, ada navigation guidance yang bisa dikasih onin, dan juga ada quiet mode. Dan ini untuk sisa-sisa lebih lengkapnya lagi ya. Dan di sini adalah shortcut ke GPS. Jadi walaupun tanpa Apple CarPlay Android Auto, ini juga udah ada built-in GPS-nya. Keren ya. Jadi Ioniq 5N ini sebenarnya yang gue suka adalah walaupun ini ada sebuah sports car, gue nggak akan bosan-bosan kalau bilang dia ini mobil yang lengkap buat harian. Ditambah lagi ini makin dipercantik dengan engine light warna biru. Ya, warna biru yang mengesankan kalau ini mobil tuh a real futuristic car ya. Oke, yuk sekarang setelah kita bahas bagian depannya, kita masuk ke bagian belakangnya. Let's go Haikal. Oke, Ngoceh Universe. Kali ini gue lagi berada di interior Hyundai Ioniq 5N di bagian belakangnya ya, baris kedua. Nah, untuk langsung aja ke legroom ya. Legroom ini cukup lega, sekitar ada 12 jari. Nah, ini posisi duduknya Ojan tadi ya di depan. Nah, masih tersisa sekitar 12 jari. Fun fact ya, dia mempunyai wheelbase 3000 mm ya, jadi yang cukup lega di bagian kursi bagian belakang. Nah, untuk headroom ya, headroom itu masih tersisa 7 jari ya, di sini 7 jari, dan juga
kelengkapan di bagian belakang itu ada AC di pilar B-nya kiri kanan ya. Terus juga untuk handle pintu bagian belakang ini hitam doff ya, hitam doff. Dan juga untuk power window di bagian belakang dia masih sayangnya belum auto. Nah, masih di pencet biasa ya, belum auto. Terus juga di belakang dia terdapat tirai. Nah, bagi kalian yang lagi slow di perjalanan, ini ada tirai ya, di sini. Terus juga ada airbag di pilar karena mobil ini udah lengkap airbagnya. Terus juga ada ambient light di bagian ini ya, bagian sandaran tangan ada. Terus juga ada ambient light juga di bagian speaker yang membentuk ring huruf O ya. Dan juga ada satu cup holder dan satu back pocket. Sorry, untuk kiri kanan jadi 2 cup holder ya. Dan juga untuk di bagian tengah, konsol tengah ini terdapat 2 slot Type C ya, charger Type C. Dan di bawahnya lagi ada motif panamatic pixel. Nah, ini senada dengan di lampu stop lamp bagian belakangnya ya, konsol di bagian belakang ini. Nah, untuk kursi bagian belakang itu masih senada dengan bagian depan, perpaduan antara suede dengan leather ya, atau kulit ya. Dan juga untuk seat belt dia udah 3 titik, bagian penumpang bagian kiri, bagian tengah, dan bagian penumpang kanan. Nah, ini ya, seat belt udah 3 titik. Nah, ini dia. Dan juga di belakang dia masih terdapat armrest. Nah, ternyata armrestnya sudah memiliki 2 cup holder ya. Oke, jadi walaupun ini mobil sport ya, masuknya dalam kategori sport, tapi tetap ya memberikan kenyamanan seperti mobil penumpang pada umumnya. Nah, untuk handrest juga ada 3 titik ya, penumpang bagian kanan, tengah maupun kiri dia juga dapat. Nah, untuk seat beltnya juga dia belum tidak ada tonjolannya ya, jadi rapi, tertutup cover loh. Oke. Untuk dia juga bisa maju mundur ya. Nah, ini yang jarang-jarang sekali mobil 5 seater yang belakang ini bisa di maju mundur. Ini seperti mobil-mobil di Eropa ya, jadi dia belakangnya bisa di maju mundur. Nah, ini oke, ini untuk yang paling majunya mungkin nggak ada stepnya ya, yang paling maju di sini sekitar tersisa 2 jari ya. Untuk yang ini paling mundur. Dan juga untuk di bawahnya, ini di bagian baris kedua ada colokan rumah. Nah, ini mungkin colokan ini 120 watt ya. Nah, ini colokan seperti di cadangan di rumah ya. Nah, ini bisa ditutup. Nah, ini juga bisa dikunci sini. Oke, untuk reclining dia ada di sini, tuasnya di sebelah kanan. Kalau untuk di bagian kiri di sebelah kiri. Nah, untuk recliningnya yang ini, nah ini yang paling rebah dan ini yang paling mundur ya. Cukup nyaman masih, walaupun ini kategori mobil sport ya, jadi masih sport elektrik ya, jadi masih tergolong cukup nyaman di bagian belakang. Nah, dia ada beberapa step ya. Untuk recliningnya yang ini yang paling tegak sini, ini yang kedua agak sedikit tegak, yang ini yang ketiga sedikit rebah, yang keempat, yang kelima, yang ke-6. Nah, 6 step. Dia ada 6 step untuk reclining kursi ya. Yang paling rebah itu step ke-6. Oke. Mungkin itu saja dari baris kedua dari Hyundai Ioniq 5N. Annyeonghaseyo, Mocho Universe. Sekarang kita lagi mau coba test drive Hyundai Ioniq 5N. Kuncinya seperti ini. Let's come in. Mocho Universe. Sekarang kita lagi mau driving impression dari Hyundai Ioniq 5N ya. Pertama-tama yang gue rasain ketika mengemudikan mobil ini adalah sebenarnya ini ketika gue mengemudikan mobil ini seperti biasa, ini sebenarnya layaknya gue lagi nyetir Hyundai Ioniq 5 biasa yang tanpa N. Karena kenapa? Untuk tenaganya ketika kita ada di normal mode sebenarnya ini berasa seperti layaknya kita nyetir mobil listrik biasa. Tarikannya instan tapi tenaga tarikannya juga lebih fair. Jadi kalau kita nyetir layaknya kita di
mobil biasa ya dia akan menyesuaikan kecepatannya karena mengacu kepada salah satu pilar dari Hyundai N, yaitu everyday sports car ya. Jadi memang mobil ini juga didesain tidak hanya untuk kebut-kebutan saja, tidak hanya untuk di track saja, tapi dia juga bisa dipakai untuk harian seperti like di kantor, seperti kita lagi ngomong hadir di meeting dan sebagainya. Kita tetap bisa melakukannya dengan gaya ya, dengan gaya layaknya sports car gitu ya. Lalu untuk yang kedua yang pengen gua rasain adalah suspensi ya. Suspensinya ini gimana dia untuk belok-beloknya, kiri kanannya dia rigid ya, berasa rigid ya. Jadi emang ini didesain juga untuk cornering ya, karena dia punya salah satu pilar yang terkenal itu dari HDN, yaitu restful cornering. Jadi ketika kita lagi berada di tikungan seperti ini misalnya, sekalian kita kasih feedback dari tingkat kemudinya juga, kita sampel dari komponen. Nah, secara beneran terasa direct. Jadi kita balikan kemudinya, feedbacknya direct parah. Jadi benar-benar ini mobil didesain sekaligus buat kenyamanan ketika berbelok, ketika melakukan cornering. Dan ditambah lagi mobil ini juga didesain buat drift juga. Jadi ketika kita menggunakan handphone dan kita di sini ada menu untuk ya drift ya, optimizer, dia akan langsung mengendalikan drivetrain-nya menjadi penggerak belakang sehingga dia optimal untuk berdrift. Makanya dari rascal cornering ini, dari pilar rascal cornering ini, mobil ini benar-benar didesain untuk menghadapi tikungan yang cukup ekstrim tapi bisa dihadapi dengan lebih optimal. Dan ditambah lagi kalau kita lagi ada di medan-medan yang jelek juga atau apapun medannya, di sini juga udah ada hand launch control. Jadi ketika kita lagi ada di jalanan Indonesia yang kondisinya tidak jelas, tanahnya tidak jelas, mobil ini akan mencengkram jauh lebih baik. Mungkin ini versi lebih level up-nya si traction control ya, tapi ini mobil ini akan mencengkram jauh lebih baik apapun kondisi tangannya juga ya. Sama yang keren juga, ini mobil sebenarnya bertransmisi single speed automatic, tapi ketika kita nyalain e-shift, mobil ini akan langsung mengkonversi menjadi 8 speed manual atau 8 speed automatic yang bisa diatur melalui pedal shift. Jadi sekarang kita lagi ada di gigi 5 dan ini kita lagi mode berkendara normal, berkendara fair. Jadi sebenarnya kita kayak layaknya nyetir mobil manual tapi ya mobil harian gitu ya. Nah, pas kita habis ngebut, ada fungsi pengereman yang disebut dengan Integrated Electronic Brake. Yang jadi ketika kita habis ngebut, rem yang elektrisnya, sifatnya elektris ini, dia akan sangat responsif untuk langsung menyesuaikan pengeremannya biar kita tetap jauh lebih aman. Tetap ya, yang namanya mengerem kita harus dengan feeling yang lebih baik, apalagi kita membawa sebuah sports car gitu ya. Karena mobil ini mempunyai tenaga 601 horsepower yang bisa di-up ke 641 horsepower dengan torsi yang tadinya sekitar 730 Nm menjadi 770 Nm dengan bantuan engine ini. Saran gue dipakainya di track aja. Mobil ini tentu sudah racetrack capability. Ya, ini kita coba kebut dengan mode normal dulu. Oke. Ini baru normal, ini belum sports mode. Ini belum sports mode loh. Gitu. Ya, ini menurut gua masih normal mode-nya aja. Lumayan memacu adrenalin ya. Belum lagi nanti sport mode, dan klaimnya sport mode-nya ini juga sudah hampir mendekati penggunaan NGB yang 641 horsepower. Oh ya, sama yang menarik dari Hyundai Ioniq 5 ini, dia juga menjual suaranya yang unik. Yang pertama, kita bisa lihat dari Active Sound Plus, ada Vision, ada Evolution, dan juga ada Supersonic. Ya, jadi kalau Ignition itu lagi kita post-postcard seperti yang tadi hubungan barusan. Kalau Evolution kita muncul suara yang futuristic, dan Supersonic itu kita layaknya di speed of sound, speed of light ya. Keren ya. Dan ditambah lagi mobil ini tuh juga dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense ya. Jadi mobil ini tetap aman untuk dikendarai, dan ketika kita belok kiri kanan dia ada assisting mirror juga. Dan sekarang kita mau coba geber mobil ini dalam keadaan maksimal atau sport mode. Oke, menarik ya, karena klaim dari mobil ini
dia bisa dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,2 sampai 3,5 detik. Dari 3,5 detik. Tapi kalau misalnya di beberapa orang ngetes berarti dia udah up ke 3,2 detik saja. Gitu ya. Keren ya, ini luar biasa ya inovasi dari Hyundai Ioniq 5N ini ya. Luar biasa ya Mojo Universe. Mojo Universe sekarang kita mau coba tes akselerasi 0 ke 100 mobil ini, tapi dengan disclaimer kita lagi bertiga. Wanna see it? Here we go. Mojo Universe, hasil tes akselerasi dari Hyundai Ioniq 5N ini mencatat 3,42 detik, which is that mean hasil akselerasi ini masuk ke dalam rentang rata-rata yang kita lihat di internet, yaitu 3,2 detik sampai 3,5 detik on paper. Yang berarti power to weight ratio-nya ini sangat-sangat amat baik. Oke, segitu dulu dari driving impression dari Hyundai Ioniq 5N. Ada informasi penting selanjutnya. Nah, Mojo Universe, segitu dulu ya review dari Hyundai Ioniq 5N ya. Jadi dia merupakan sport SUV, tapi bukan sport SUV biasa, tapi dia juga bener-bener mobil yang sangat-sangat teramat versatile. Kenapa? Karena dia bisa menjadi mobil daily, bisa jadi mobil buat harian ngantor, meeting, dan lain sebagainya. Tapi dia juga bisa buat weekend, having fun with speed. Terus misalnya mau dibawa ke kompetisi atau kejuaraan di track, mobil ini tuh serba bisa pakai banget, apalagi harganya bahkan dia masih 1 M bawah, 1,4 M-an. Jadi kalian bisa langsung dapat mobil yang serba bisa, apalagi dia mobil listrik yang bisa ngedetectasi dengan cepat, dan dengan performa yang luar biasa amazing. Di 600 horsepower loh, up to 640 horsepower. Ini benar-benar SUV yang luar biasa dan desainnya oke, dan juga tentunya bisa dipakai untuk beragam hal-hal yang menarik ya. Oh iya, speaking of harga dan pembungkusan, Mojo Universe buat yang mau ngebungkus mobil ini, Hyundai Ioniq 5N ini, atau Hyundai lainnya, Mojo Universe bisa langsung mengkontak Mas Andika, yang kontaknya ada di bawah ini, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui Instagramnya ya. Jadi sosial medianya lengkap ya, dan langsung dikasih respon pokoknya. Orangnya ramah banget lah. Oke, segitu dulu untuk reviewnya. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan juga follow Instagram dan TikTok @gocek di jalan. See you on the next content. Bye-bye.